Tok tok tok, terdengar juga suara Danar menyebut mama meski belum jelas. Cek, Danar gimana sih? Baru juga sekali. Geser, ucap Dara. Aku mau mandi, Mas ambil Danar, ujar Dara yang sudah berlalu ke toilet. Pandu tersenyum melihat istrinya dengan tubuh makin berisi, sambil memakai pakaiannya ia gegas menuju pintu. Papap, papap, Pandu meraih Danar ke dalam gendongannya. Biar sama saya, Danar kayaknya kangen mama ya. Setiap ada kesempatan, Pandu selalu memanfaatkan untuk berdua dengan Dara. Termasuk mengunjungi bayi mereka dengan alasan agar mudah persalinan nanti. Tidak ingin kehilangan momen kebersamaan meski sudah ada buah hati. Ditambah kelahiran anak kedua pasti Dara akan semakin sibuk. Jagoan mama. Dara keluar dari toilet hanya mengenakan dengan rambut digulung handuk kecil menghampiri ranjang di mana ada Danar dan Pandu yang asyik bercanda. Kok udah mandi aja, bukan bareng aku? Cek, judulnya bukan mandi kalau bareng kamu. Danar tunggu dulu ya, mama pakai baju terus ikut mama ke rumah sakit, ujar Dara lalu duduk di depan meja rias mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Padahal mama lebih enak dilihat nggak pakai baju, bisik Pandu pada Danar, tapi masih bisa didengar oleh Dara. Mulutmu, Mas, otak anakmu merekam loh. Itu pelajaran untuk dewasa nanti. Kamu mau adik laki-laki apa perempuan? Tanya Pandu sudah mendudukkan Danar di atas perutnya. Papap, laki-laki ya, kalau gitu papa sama mama harus produksi lagi biar dapat yang perempuan. Sayang, Danar bilang bayi panda laki-laki lagi. Proses produksi yang perempuan bisa dilanjut. Dipikir bikin kue bolu, gumam Dara. Asteris. Diantar oleh Malik juga pengasuh Danar. Padahal Pandu sudah usul yang sudah dewasa atau ibu-ibu, tapi pengasuh yang didapatkan oleh Malik masih muda dan seumuran dengan Dara. Kali ini Dara tidak marah apalagi cemburu, tidak memaksa seperti mencari asisten Pandu harus laki-laki. Alasannya, dia yang akan mengarahkan langsung perempuan itu dan interaksi dengan Pandu juga terbatas. Namun, dilihat-lihat setelah hampir 2 bulan bekerja, Mirna pengaruh Danar terlihat sangat cekatan dan ada yang semakin semangat kerja dengan kehadiran perempuan itu, yaitu Malik. Lobi jangan di kamar jenazah, cetus Pandu saat mobil sudah memasuki area rumah sakit. Danar berada di pangkuan dan Dara dalam rangkulannya. Iya kali gue bawa ke kamar jenazah, gumam Malik. Mirna yang duduk di samping pengemudi memangku tas Danar terkekeh pelan. Padahal ya bos, jaga image saya dikit kek. Malu ada pero asterisk N, ujar Malik lagi yang dimaksud olehnya tentu saja Mirna. Memang peronya mau sama kamu. Dara ikut nimbrung. Kamu mau sama Malik Mir? Tanya Pandu to the point. Nggak rugi kok, gajinya gede. Kadang bonusnya juga lumayan, cuma kadang nyebelin aja. Malik nyebelin ketularan dari kamu. Nah itu, betul itu. Malik mengiyakan ucapan Dara. Akhirnya mobil berhenti di lobi. Keluarga Panda sudah turun, Mirna mengekor di belakang. Malik bilang ia akan menyusul. Sambil menggendong Danar, tangan Pandu merangkum bahu Dara, berjalan di sepanjang koridor rumah sakit menuju poli kandungan. Seperti biasa mereka akan menjadi pusat perhatian. Bukan hanya tampang pasangan itu yang terlihat sangat serasi, karena tampan dan cantik. Perhatian dan sikap Pandu yang terlihat bertanggung jawab serta sangat sayang pada anak dan istrinya menjadi nilai lebih di mata perempuan lain. Mas, cewek tadi ngeliatin aja, ujar Dara lirih. Biarin, cewek yang ini lebih menarik, sahut Pandu tangannya menepuk bahu sang istri. Saat menunggu giliran diperiksa, Danar tidak bisa diam, mulai bisa berjalan sambil berpegangan membuatnya sangat aktif. Pandu terus mengikuti dan mengawasi, Mirna sudah menawarkan untuk dia saja yang menjaga Danar. Namun, ditolak oleh Pandu dan meminta Mirna menemani Dara yang ikut mengawasi Dana meski hanya memandang saja. Malik sudah datang setelah memarkirkan mobil, ikut jongkok di dekat Pandu mengawasi Danar. Hei, Tuan Muda, ini Om Malik, ingat ya, Om Malik. Papap, jawab Danar. Bukan, papap kamu yang gondrong. Om Malik yang ganteng. Dilihat dari mana juga, tetap gue yang lebih ganteng, sahut Pandu tidak mau kalah. Jawaban itu tidak mutlak. Kalau saya sudah menikah, istri saya akan bilang saya lebih ganteng, jawab Malik tidak mau kalah. Mata istri kamu bermasalah. Mirna, penglihatan kamu ada masalah nggak? Minus atau apa gitu? Tanya Malik dan tidak langsung dijawab Mirna karena bingung dengan pertanyaan tiba-tiba dari pria itu.
Enggak, mata saya baik-baik saja. Enggak ada masalah bos, tinggal dia jawab pertanyaan itu aja setelah ijab kabul. Pandu tergelak dan langsung menarik Danar ke dalam gendongan lalu menghampiri Dara. Mirna inisiatif berdiri dan mempersilahkan majikannya duduk. Kalian kemana Gih? Taman, kantin, toilet atau kamar jenazah juga nggak masalah. Titah Pandu pada Mirna dan Malik. Nanti kalau udah beres kita hubungi. Maksudnya saya diusir, Mirna bertanya setelah menatap Pandu dan Malik bergantian. Dara yang juga tidak paham dengan situasi, sibuk mengajak Danar bicara dan jarinya dimainkan oleh bocah itu. Tidak berani menggendong apalagi memangku Danar, karena perutnya sudah membola. Bukan diusir, bos ngasih kita waktu untuk istirahat. Ayolah, lumayan sejam 2 jam. Belum pernah, kan kencan di rumah sakit. Lebih seru dan ada merinding-merindingnya gitu, tutur Malik lalu mengambil alih tas Danar dan diletakkan di samping Pandu. Tangannya merangkul bahu Mirna yang masih bingung dengan perintah Pandu dan ajakan Malik. Pandu masih terkekeh saat Malik dan Mirna sudah menjauh. Mas, kenapa sih? Tanya Dara. Kamu sama Malik suka nggak jelas, isengin Mirna ya. Bukan iseng, Malik kayaknya suka sama Mirna. Ia menjelaskan kembali masalah siapa yang lebih ganteng, termasuk jawaban Malik. Kalau nggak bisa menaklukkan hati Mirna, cemen dia. Dara pun dipanggil, giliran untuk diperiksa. Dokter menyapa dan langsung menanyakan kondisi dan keluhan Dara akhir-akhir ini. Keluhan yang disampaikan masih wajar dialami ibu hamil. Naik ke ranjang ya, kita periksa dulu. Dibantu oleh perawat, Dara berbaring di ranjang. Pandu berdiri di sisi ranjang masih dengan Danar dalam gendongan. Hai, baby, mama dan papa nengok nih, ucap dokter. Ah, udah nggak malu-malu ya. Ini kelihatan punya antena. Laki-laki, dok, tanya Pandu. Iya pak, sepertinya laki-laki lagi. Pandu terkekeh menatap Dara yang hanya tersenyum. Dokter masih memeriksa dengan alat USG. Ini plasentanya. Kenapa, dok? Kali ini Dara yang bertanya. Sebentar, saya pastikan dulu. Dara dan Pandu saling tatap, meski tatapan Pandu seakan menyiratkan kalau semua baik-baik saja. Plasentanya ada di bawah. Sebentar, saya pastikan lagi. Dara menatap layar di mana menunjukkan kondisi kandungannya, tidak terlalu paham dengan gambar yang tersaji. Pandu yang paham kalau istrinya terlihat khawatir menggenggam jemari tangan untuk menguatkan. Bagaimana, dok? Tanya Pandu. Iya, ini plasenta previa. Untuk yang lainnya tidak ada masalah, berat janin sesuai dengan umur kehamilan. Air ketuban cukup, hanya letak plasenta saja memang ada di bawah. Dokter menghentikan pemeriksaan dengan alat USG, perawat menghapus gel yang tersisa lalu membantu Dara turun dari ranjang. Pasangan itu duduk di depan meja dokter. Banyak hal yang akan Dara tanyakan. Mama, mamam. Danar mengulurkan tangan ingin berpindah ke pelukan Dara. Jangan ya, sama papa saja. Dara tersenyum karena tangan Danar mengusap-usap wajahnya. Dokter menjelaskan kondisi yang dialami Dara. Tidak berbahaya jika pasien tetap waspada dan siaga ketika ada gejala atau keluhan yang beresiko. Namun, Dara tetap khawatir. Bukan karena proses persalinan yang tidak bisa normal, tapi resiko pendarahan yang mungkin saja terjadi. Jangan banyak aktivitas berat. Dengan kondisi ini, ibu Dara dipastikan harus menjalani operasi. Jadi, tidak perlu lagi banyak jalan atau bergerak untuk membuka jalan lahir. Tapi, bayi saya baik-baik saja, dok. Tanya Dara dan ini sudah 2 kali ditanyakan. Sayang, ucap Pandu, tangannya menggenggam tangan Dara, sangat tahu kegundahan istrinya. Dokter tersenyum, berusaha meyakinkan dan menenangkan Dara. Kondisi janin normal dan sehat, tidak ada masalah. Pemeriksaan kali ini, Dara dan Pandu cukup lama berkonsultasi. Meskipun masih ada kekhawatiran, tapi Pandu berusaha meyakinkan istrinya kalau semua akan baik-baik saja. Dokter bilang tidak ada masalah, selama kamu tetap tenang. Ingat ya, kalau ada tanda-tanda pendarahan kita langsung ke rumah sakit, tutur Pandu saat mereka sudah berada di luar ruang periksa. Iya, Mas. Malik dan Mirna sudah kembali. Malik langsung mengambil alih resep dan tagihan yang harus dibayar. Melihat wajah Dara ia sudah paham kalau ada masalah, Mirna juga sudah meraih Danar dari gendongan Pandu. Pandu sangat membatasi aktivitas Dara, tidak ingin terjadi sesuatu pada istri dan bayi mereka. Keluarga yang lain ikut mensupport. Kemala pun lebih sering di rumah mendampingi Dara dan ikut mengasuh Danar.
Seperti kali ini, weekend. Citra dan Harsa sering datang, tentu saja untuk kumpul keluarga besar. Jaya terlihat bahagia melihat Danar dan Arsy, meski tidak bisa menggendong. Ditemani Surya dan pengasuh Danar, sesekali ia terkekeh melihat keaktifan dua bocah itu. Terus gimana? Tanya Citra setelah mendengarkan kabar kondisi kehamilan Dara. Ya enggak gimana-gimana. Aku tidak boleh banyak aktivitas berat, jawab Dara. Citra terkekeh membuat Dara heran. Sorry, gue cuma ngebayangin Mas Pandu yang harus libur minta jatah bahkan sampai lo melahirkan nanti. Rambutnya bisa kayak singa, ungkap Citra lalu tergelak. Apa yang disampaikan Citra ada benarnya, Dara menoleh dan menatap sang suami yang sedang berbincang bersama Harsa juga Malik. Berharap pria itu tidak lagi manja melebihi Danar. Masih dalam tatapan istrinya, tiba-tiba Pandu menoleh dan beradu pandang. Wajahnya langsung mengulas senyum dan mengerlingkan mata, bahkan memberikan sun jauh. Lihat aja, bucin kayak gitu, ejek Citra. Jadi gimana bun, jadi belanja untuk adiknya Danar? Tanya Citra pada Kemala. Jadi dong, sebagian Dara sudah pesan online. Ini barang yang harus dilihat langsung, nggak banyak kok, tutur Kemala. Kalau adiknya Danar sudah lahir, kamu jaga-jaga biar nggak kebobolan lagi. Iya bun, lagian aku nanti operasi. Jarak untuk kehamilan berikutnya minimal 3 tahun, jawab Dara, pandangannya tertuju pada Danar yang lincah bersama Surya dan Jaya. Bahkan Arsy sudah 2 kali menangis karena ulahnya. Asteris. Dara mengerjap pelan, terasa tidak nyaman. Menatap jam dinding, bahkan subuh pun belum. Di sampingnya Pandu masih terlelap dengan Danar berada di antara mereka. Usia kandungannya hampir 9 bulan, dengan kondisi perut yang sudah cukup besar. Dara bergeser hendak ke toilet, tapi... Ini kenapa? Menyadari ada darah di gaun tidurnya juga selimut dan spray tepat di bawahnya berbaring. Mas, panggil Dara masih menatap noda tersebut dengan wajah panik. Mas Pandu, panggil Dara lagi. Mas, Dara, Mas. Pandu langsung terjaga dan beranjak duduk, memastikan pandangannya kalau yang dimaksud Dara memang, darah. Berusaha tetap tenang agar Dara tidak panik. Sayang, tenang, aku pindahkan Danar dulu. Setelah memindahkan Danar ke kamarnya dan memanggil Mirna agar menemani bocah itu, Pandu kembali ke kamar, ia berganti pakaian dan membawa perlengkapan Dara juga calon bayi mereka ke mobil, tujuannya sudah pasti rumah sakit. Suasana rumah mendadak heboh, karena Pandu membangunkan asisten rumah tangga juga supir karena Malik sudah pulang. Memapah Dara dengan pelan menuju mobil. Mas, bayiku gimana? Dara panik dan terisak dalam pelukan Pandu. Bayi kamu masih di perut, jawab Pandu dan Dara refleks memukul dadanya. Sabar sayang, kita ke rumah sakit. Ingat kata dokter, kamu mungkin saja mengalami pendarahan. Tapi jadwal operasi aku, masih 2 minggu lagi. Kita ikut apa kata dokter. Bayi panda yang ini udah nggak sabar mau lihat seganteng apa, papanya, ungkap Pandu berusaha menenangkan dirinya juga Dara. Sampai di UGD, Pandu gegas memanggil petugas medis yang membawa kursi roda dan Dara dibawa ke ruang tindakan ibu hamil. Dokter yang menangani Dara sudah dalam perjalanan. Tidak sampai 30 menit menunggu dan diperiksa, Dara akan dipindahkan ke ruang operasi. Mas, aku takut. Pandu menggenggam jemari Dara, saling menguatkan. Bahkan ia terus menciumi punggung tangan istrinya. Jangan takut, aku ada di luar. Hanya dibatasi tembok, paling juga kepisah 1 atau 2 jam. Setelah ini kamu bisa lihat Pandu kemasan sachet lagi. Mas, aku serius. Kamu kuat dan kamu bisa. Kalau boleh aku mau ikut mendampingi di dalam, tapi nggak boleh, Padahal aku sudah siapkan diri, kamu mau jambak rambut aku sekencang apapun, aku terima. Sudah siap, tanya dokter berdiri di tengah pintu ruang operasi. Sebentar, dok. Pandu agak menunduk dan mencium kening juga kedua pipi istrinya. Aku tunggu di sini. I love you, Panda. Berangkar di mana Dara berbaring akhirnya didorong masuk ke dalam ruang operasi. Pintu tertutup rapat dan lampu yang menandakan ada tindakan pun sudah menyala. Ponsel Pandu bergetar. Astaga, aku lupa kabari yang di rumah, ucap Pandu saat melihat layar ponselnya. Halo bun, aku di rumah sakit. Dara baru saja masuk ruang operasi. Pandu, kenapa nggak bilang, Bunda langsung ke sana? Maaf bun, kalau bisa Bunda di rumah saja, Danar kami tinggal.
Mirna yang akan bantu mengurus bayi selama Dara masih pemulihan. Aku belum dapat pengasuh baru. Ya sudah, biar Bunda sampaikan ke Mirna. Panggilan akhirnya berakhir, Pandu menghubungi Malik. Iya, bos. Cepat ke rumah sakit, jemput Mirna di rumah. Kalau nanti lo jadian sama Mirna, sungkem sama gue. Di sela kekhawatiran menunggu kelahiran anak kedua, gue masih bisa kasih lo kesempatan dekat sama perempuan biar nggak jomblo. Cek, mau bantu apa ngejek? Dua-duanya dong, cepet jangan pakai lama, anak gue udah mau lihat dunia.